Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita boleh datang di dalam rumah Tuhan, satu kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita menikmati kembali, ya, memperingati kembali kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia ketika terangkat ke surga, dia berjanji ingin memberikan kuasa Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu kita mau menikmati kuasa Tuhan, menikmati Roh Kudus di dalam setiap pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita bawa hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah rohnya yang hidup, rohnya yang hidup mengalir dalam setiap hidup kita. Haleluya, glory, haleluya. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, glory. Amin, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapanmu di hadirat. Kau ambil alih, seluruh hidupku, di atas menyembah-Mu. Biarlah rohnya yang hidup mengalir memenuhi, yang hidup memenuhi, mengalir
Tuhanmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Berserapanmu di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di tangan-Mu. sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserapanmu di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati berserapanmu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Berserapanmu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di tangan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Bersyukur Bapa di dalam sorga, kalau pada pagi hari ini oleh kesempatan yang Tuhan berikan, oleh kemurahan yang Tuhan berikan, kembali kami datang di dalam rumah-Mu. Kami memperingati akan kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau naik ke sorga, Engkau menjanjikan memberikan penolong bagi kami. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus ada di dalam setiap kehidupan kami sebagai penolong yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pagi hari ini hati kami bersuka cita, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bila Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Bila kami semua Tuhan boleh mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai selesainya, terlebih sebentar lewat pemberitaan firman-Mu. Kami semua boleh Tuhan dikuatkan, kami semua boleh mendengar suara-Mu yang boleh senantiasa memberikan kekuatan di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga.
Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Biarlah dengan kesungguhan hati kami dapat memuji dan bersorak-sorai di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Segala kuasa yang bukan daripadamu kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari ruangan tempat kami ibadah pada saat ini. Hanya nama Tuhan saja, hanya roh Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hati kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia ya. Dia Allah yang sudah naik ke sorga. Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Kita mau tetap menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Sebab Dia imam yang agung di dalam kehidupan kita. Kita sembah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu, ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah pagi hari ini Tuhan, haleluya. Engkau yang kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung. Mari kita menyanjung Dia. Dia imam besar dalam hidup saya dan Engkau. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu, ku sanjung Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Oh, mari sanjung Dia, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar
luar biasa. Amin. Kita bersuka cita memiliki Allah seperti Yesus. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Yesus naik ke surga. Dia mau siapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Sebab itu kita mau bersorak-sorai pujian ini. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus.
dikalahkan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah dipatahkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi Yesus. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang.
Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Amin. Mari kita katakan, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi anggur baru tercurah. Amin. Di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Amin. Haleluya. Nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah. Amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Amin. Haleluya. Nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Amin. Tuhan umatnya
minyak baru tercurah, bulan umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, glory, glory bagi Yesus. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah anggur baru itu senantiasa mengalir dalam hidup kita, sehingga terus penuh dengan sukacita umat-umat Tuhan. Haleluya. Saya mengundang pujian dari musik, song leader dan singer. Saya persilakan. Kita akan menaikkan pujian di hari kenaikan Tuhan ini. Saya undang, kita maju. Ayo semua. Slide-nya ada kan ya, tolong ditampilkan. Mungkin pujian ini baru didengar atau sudah ada yang dengar, boleh ikutin bersama kalau mau juga. Ya.
biarlah ini menjadi kerinduan kami semua, terus melayani Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Haleluya. Kita akan masuk dalam persembahan. Nanti Santi berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu. Amin. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita sama-sama menaikkan pujian ini ya. Kita mau belajar bagi jemaat yang belum tahu, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, menghembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap hati yang rindu, dialiri oleh kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Mari saudara kekasih, kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kalau sebentar firman Tuhan akan ditaburkan, perkataannya akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Mari buka hatimu dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir dalam setiap pribadi kita. Mari buka hatimu dan kita menyembah Tuhan sebelum firman Tuhan ditaburkan. Haleluya, haleluya. Oh.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Kami membuka hati kami bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati
Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Pagi ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami memperingati kenaikan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami percaya pagi hari ini ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kami sebagai gereja-Mu di akhir zaman ini. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap pribadi yang hadir pagi hari ini, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini firman Allah akan membuka mata rohani kami, bahkan hati kami, untuk kami mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini umat Kristen merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Kalau kita belajar kristologi, ada 5 peristiwa yang berhubungan dengan Yesus. Yang pertama, kedatangan Yesus ke dunia ini yang kita peringati dengan perayaan Natal. Yang kedua, kematian Yesus yang kita rayakan dengan Jumat Agung. Yang ketiga, kebangkitan Yesus yang kita rayakan dengan peristiwa Paskah. Hari ini adalah kenaikan Yesus ke sorga. 4 peristiwa ini sudah digenapi. Ada 1 peristiwa lagi yang ada di depan kita, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah saudaraku, di dalam kita merayakan setiap perayaan kristologi, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga, kita tidak hanya sekedar merayakan, tetapi mari kita mau merenungkan apa makna sebenarnya di dalam perayaan yang setiap kita lakukan yang berhubungan dengan kehidupan Yesus.
Pagi hari ini saudaraku sekalian, saya beri judul khotbah, kenaikan Yesus membuktikan sorga itu ada. Satu hari ada seorang anak Tuhan bertanya sama saya, Pak Pendeta, boleh saya tanya? Silakan. Apakah benar sorga itu ada? Saya jawab, ada. Dari mana Pak Pendeta tahu sorga itu ada? Dari Alkitab, dari firman Allah. Maka pagi hari ini kita akan lihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa sorga itu ada. Saudaraku, Alkitab katakan untuk membuktikan sesuatu harus ada dua saksi. Baru sesuatu peristiwa itu dinyatakan benar atau ada. Nah, tentu saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul ada seorang tokoh iman yang namanya Stefanus. Stefanus adalah seorang tokoh iman yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga banyak tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Sebab itu banyak orang yang mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Stefanus, mereka percaya kepada Yesus. Nah, para tokoh imam Yahudi itu imam-imam besar, mereka menjadi resah. Waduh, kalau Stefanus ini dibiarkan terus-menerus, tidak tertutup kemungkinan orang-orang Yahudi akan murtad dan semua percaya kepada Yesus. Sebab itulah mereka berupaya. Bagaimana caranya agar Stefanus ditangkap? Supaya apa? Stefanus tidak lagi memberitakan tentang nama Yesus. Maka dibuatlah tuduhan-tuduhan palsu oleh imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi. Apa tuduhan yang diberikan kepada Stefanus? Stefanus dituduh melecehkan Nabi Musa dan Allah. Maka Stefanus dihadapkan kepada pengadilan agama. Dan keputusan pengadilan agama, Stefanus harus dihukum mati dengan dirajam. Maka dalam Kisah pasal 7 ayatnya yang ke-56, sebelum Stefanus mati dirajam, dia melihat langit terbuka. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu yang menyebabkan Stefanus kuat menghadapi kematiannya. Dan saudara tahu, Stefanus adalah martir pertama di dalam perjanjian baru. Itu saksi pertama. Dia melihat ke langit. Langit terbuka. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Berarti saudaraku sekalian, dia melihat sorga. Saksi kedua, Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 2, Paulus diberi penglihatan. Apa yang dilihat oleh Rasul Paulus? Dia diangkat ke langit tingkat 3. Dan saudaraku sekalian, dia melihat sorga.
Dengan demikian, kalau ada dua saksi yang melihat sesuatu peristiwa, berarti peristiwa itu ada dan benar. Nah, itulah alasannya saya menjawab pertanyaan saudara kita itu. Ketika dia bertanya, apakah sorga itu ada? Saya jawab, ada. Saudara pun harus yakin bahwa sorga ada. Amin. Nah, kita melihat sekarang apa yang Yesus katakan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita buka Injil Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-28. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-28. Yesus berkata demikian. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sekali lagi, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dan saudaraku sekalian, lewat ayat ini Yesus menyatakan bahwa dia datang dari Bapa. Dari Bapa. Bapa di mana? Di sorga. Yesus datang dari sorga ke dunia ini. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa saudara dan saya. Sehingga saudaraku sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Kemudian saudaraku sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus, apa kata Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua? Kita buka 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Petrus berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia menebus dosa saudara dan saya dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sebab Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Nah, ketika kita sudah ditebus, maka kita diselamatkan dari maut. Berarti, saudaraku sekalian, kita adalah makhluk sorgawi yang diam di atas muka bumi ini. Ini penting, saudaraku sekalian. Kita harus memahami ini. Ya, sebab Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang dimaksud kamu ini? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Termasuk saudara dan saya. Kemudian dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi status kita sekarang ini, walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Kita kepunyaan Allah sendiri. Ingat itu, saudaraku sekalian. Kita ini sekarang adalah kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Sebab itulah Petrus katakan,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Maka setelah saudara dan saya kita ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, kita wajib menyatakan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Haleluya. Ya. Itu tugas kita di atas muka bumi ini. Maka tadi saya katakan, kita adalah warga kerajaan sorga, tapi kita masih tinggal di atas muka bumi ini. Kenapa kita masih ada di bumi ini? Supaya kita memberitakan perbuatan Yesus yang ajaib. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita merespon misi Yesus, setelah kita mengamenkan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, ingat, kita tidak cukup percaya, ya, tapi kita harus percaya dan melakukan firman Allah. Nah, bagi mereka yang percaya dan melakukan firman Allah, dijanjikan oleh Yesus. Apa janji Yesus kepada saudara dan saya yang sudah ditebus? Kepada saudara dan saya yang adalah imamat rajani? Kepada saudara dan saya yang kita adalah kepunyaan Allah? Yesus berjanji di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yesus berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudaraku sekalian, dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke sorga, Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenapa Tuhan sediakan tempat? Sebab tadi kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Makanya saudara, jangan menyia-nyiakan hidup kita di muka bumi ini. Walaupun kita masih hidup di bumi ini, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Ya. Dan saudaraku sekalian, Yesus pergi. Dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita baca ayatnya yang ketiga, perhatikan Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kenaikan Yesus yang pertama ya mengingatkan kepada kita bahwa dia pergi kepada Bapa. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan tempat yang disediakan Yesus itu tidak seperti di bumi ini. Saudara lihat, semua yang ada di bumi ini tidak kekal. Semua yang ada di bumi ini akan lenyap. Tapi tempat yang Tuhan sediakan bagi saudara itu adalah sorga yang kekal selama-lamanya. Nah, untuk kita bisa membayangkan kira-kira bagaimana keadaan tempat yang disediakan buat saudara dan saya, kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-23. Mazmur Fatsal 23, Daud berkata apa, saudaraku sekalian? Mazmur Fatsal 23 ayatnya yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud berkata bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang bagaimana? Yang menyediakan padang rumput yang hijau. Cara para gembala mengembalakan domba di daerah Filistin itu beda dengan para gembala yang ada di negeri kita ini. Karena kondisi alamnya itu sangat berbeda. Ya. Makanya seorang gembala yang baik itu, dia harus bertanggung jawab atas kehidupan dombanya. Makanya seorang gembala sebelum dia membawa domba-dombanya ke padang rumput, gembala akan lebih dahulu mensurvei. Ya, sebab kalau gembala-gembala pada zaman Alkitab itu, ketika mereka menggembalakan domba, mereka akan pergi jauh berpuluh-puluh kilometer untuk mencari padang rumput yang hijau. Dan saudaraku sekalian, ketika dia sudah menemukan padang rumput yang hijau, baru dia bawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Beda dengan kita. Ya, kalau di negeri kita ini, saudara lihat para gembala dengan semaunya aja dia menggembalakan. Dia lepaskan domba, terserah domba mau kemana, saudaraku sekalian, untuk mencari rumput. Tapi beda para gembala pada zaman Alkitab. Mereka harus mencari tempat yang rumputnya hijau. Berarti apa? Ada persiapan makanan untuk dombanya. Bukan itu saja, para gembala juga akan melihat situasi padang rumput itu. Apakah padang tempat penggembalanya itu aman dari binatang buas? Sebab pada zaman itu tantangan para gembala adalah menghadapi binatang-binatang buas yang sewaktu-waktu bisa memangsa domba yang digembalakannya. Jadi bukan cuma mencari tempat yang rumput hijau, tapi
para gembala juga harus yakin bahwa padang tempat penggembalanya itu aman dari terkaman binatang buas. Dan yang tidak kalah pentingnya, para gembala harus yakin dulu apakah di situ ada sumber air yang cukup untuk para domba-domba. Jadi saudara lihat, tanggung jawab seorang gembala itu luar biasa. Ya. Tanggung jawab seorang gembala itu, saudaraku sekalian, nggak main-main. Karena dia harus bertanggung jawab atas domba gembalaannya. Apalagi Yesus, gembala yang baik. Haleluya. Ya, maka dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Dia sediakan dulu tempat. Kemudian dia akan datang menjemput saudara dan saya sebagai domba gembalaannya. Saudara, pernah nggak kita membayangkan hal ini? Saya rasa saudara, kita tidak pernah membayangkan betapa luar biasanya Yesus itu. Iya, Yesus adalah gembala yang baik. Dia pergi menyediakan tempat. Dan saudaraku sekalian, tempat yang disediakan oleh Yesus itu dijamin kita pasti akan menemukan kehidupan yang damai sejahtera. Jadi saudaraku sekalian, gembala yang baik itu tidak asal-asalan. Gembala yang baik itu dia harus bertanggung jawab atas domba-dombanya. Maka Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Jadi kenaikan Yesus ke sorga itu yang pertama, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berikut dikatakan saudaraku sekalian, apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, ini yang penting kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik dan taruh itu dalam hati kita. Bahwa Yesus naik ke sorga bukan hanya sekedar menyediakan tempat bagi saudara dan saya, tetapi ia akan datang kembali. Nah, peristiwa ini yang belum terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada di depan kita. Semua kita sedang menanti akan peristiwa ini, di mana Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Ini yang sering dilupakan oleh gereja. Ya, mereka hanya teringat bahwa Yesus gembala yang baik. Yesus memelihara hidup kita. Yesus menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi kita lupa, Yesus juga berkata, Dia akan datang kembali. Pertanyaannya, sudahkah kita siap apabila Yesus datang kembali? Jadi saudaraku sekalian, dalam peristiwa kenaikan Yesus ini, kita tidak hanya sekedar merayakan, tapi satu peringatan yang harus kita perhatikan baik-baik. Apakah kita sudah siap ketika Yesus datang kedua kali? Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mari kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Apa kata Paulus?
1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, kata Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, yaitu saudara dan saya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Paulus ingatkan saudara dan saya, karena itu saudara-saudaraku, sebelum Yesus datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Kita harus mempertahankan iman kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dan dikatakan apa, saudaraku sekalian? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, setiap orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, maka dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Saudara, pagi hari ini mari kita mau periksa hidup rohani kita. Jangan sampai iman kita gugur, saudaraku sekalian. Makanya kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ingat khotbah Bapak Yonatan kemarin? Jangan tinggalkan ibadah yang biasa dilakukan. Bahkan di situ ditekankan kita harus giat. Giat itu artinya, saudaraku sekalian, terus menerus, bahkan semakin meningkat. Ya, kalau hari-hari yang lalu kita cuman ibadah hari Minggu tok, sekarang kita tingkatkan. Yang wanita ikut ibadah wanita, yang pria ikut ibadah pria, yang pemuda-pemudi ikut ibadah pemuda-pemudi, yang anak-anak sekolah minggu ikut ibadah sekolah minggu. Itu yang dimaksud dengan kata semakin giat. Bukannya semakin menurun, saudaraku sekalian. Makanya saya suka sedih kalau lihat jemaat, ada yang 3 bulan gak pernah ibadah, ada yang 5 bulan gak pernah ibadah, ada yang bertahun-tahun gak pernah ibadah, saudaraku sekalian. Aduh, sedih. Sebagai gembala saya sangat sedih. Saya selalu berdoa, Tuhan, ya, sebab kalau kondisi rohani kita seperti itu, bagaimana kalau Yesus datang? Ayo. Pernah nggak saudara berpikir demikian? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Orang yang demikian, kedatangan Tuhan itu sangat menakutkan. Makanya saudaraku sekalian, sebelum Yesus datang kedua kali, mari kita harus teguh dalam iman. Jangan tinggalkan persekutuan. Ingat khotbah kemarin bukan? Orang yang sengaja meninggalkan ibadah berarti dia melecehkan korban Yesus di kayu salib. Nah, ketika kita melecehkan korban Yesus, kita tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib, tidak ada lagi pengampunan.
Ingat baik-baik. Ya. Kalau saudara mencuri, saudara dosa, aduh Tuhan ampuni saya sudah berdosa, Tuhan ampuni. Tapi kalau saudara sudah tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib, tidak ada pengampunan. Artinya apa? Binasa kita. Makanya jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit dan tidak berhenti sampai di situ, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kurang apa lagi saudaraku sekalian? Iya. Yesus sudah melakukan misi dari Bapaknya dengan sempurna. Tinggal kitanya, apakah kita mau, ya? Apakah kita sungguh-sungguh menerima karya Yesus, yaitu menyelamatkan saudara dan saya? Jadi di dalam rangka kita memperingati kenaikan Yesus itu, yang harus kita perhatikan, apabila Yesus datang yang kedua kali, apakah kita sudah siap? Sebab itulah saudaraku sekalian, supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat, Yesus berkata apa? Di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan memberi penolong kepadamu, yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Supaya iman kita kuat, supaya iman kita teguh, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap taat kepada firman Allah. Maka setelah Yesus naik ke surga, kita mengadakan doa 10 malam, karena itu perintah Yesus. Dia berkata, nantikanlah aku di Yerusalem. Karena Yesus akan memberi seorang penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hanya mereka yang penuh dengan Roh Kudus yang tetap teguh menanti kedatangan Yesus. Hanya mereka yang penuh Roh Kudus yang tetap setia dan taat kepada firman Allah. Dan kepada mereka inilah saudaraku sekalian disediakan tempat. Dan Yesus berkata, di mana aku ada, di situ kamu ada. Haleluya. Oh saudaraku sekalian, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika kita bersama dengan Yesus. Tidak ada sukacita yang melebihi sukacita ketika kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dari mana Roh Kudus datang? Dari sorga. Dengan demikian Alkitab membuktikan Yesus naik ke sorga. Berarti apa? Sorga ada. Saksinya Stefanus, dia melihat sorga. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Paulus diberi penglihatan naik ke tingkat langit ketiga, dia melihat sorga. Dan Roh Kudus datangnya dari mana? Dari sorga. Maka ketika murid-muridnya berdoa di loteng Yerusalem, pada hari yang ke-10 turunlah lidah-lidah api ke atas kepala mereka, dan mereka mulai berbahasa roh.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita tidak hanya sekedar merayakan kenaikan Yesus, tapi kenaikan Yesus sekaligus mengingatkan, sebab Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Haleluya. Kedatangan Yesus itu ada dua. Dia akan datang secara pribadi dan dia akan datang secara massal. Nah, ketika dia datang secara pribadi, itulah kematian. Saudara tahu kapan Yesus datang secara pribadi kepada kita? Enggak tahu. Kemarin pagi-pagi saya dapat telepon, Bowo dipanggil Tuhan. Kaget saya. Masa sih, saya pikir mama Bowonya. Enggak tahu Bowonya, saudaraku sekalian. Masih muda kan, 34 tahun. Makanya kita harus siap berjaga-jaga. Yesus akan datang kembali. Apakah dia datang secara pribadi kepada kita, atau dia datang secara umum di atas awan-awan. Makanya setiap peristiwa yang menyangkut kepada kristologi atau kehidupan Kristus itu punya makna yang begitu dalam. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan satu lagi peristiwa yang ada di depan kita, kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah saudara sudah siap? Saudara sendiri yang menjawab. Ya, makanya kita bertekun, beribadah, kita setia, kita taat, supaya apa? Ketika Yesus datang kedua kali, kita semua siap. Amin. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku sekalian, semua kita yang hadir pagi hari ini, kita siap. Sebab Yesus berkata, "Aku datang dari sorga. Aku datang ke bumi ini, dan sekarang aku akan kembali ke Bapa di sorga." Itulah kenaikan Yesus, saudaraku sekalian. Dan ingat, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Kita minta Roh Kudus pagi hari ini memenuhi hidup kita. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan keteguhan iman saudara dan saya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis haleluya, haleluya, datang urapiku, datang
Kudus, haleluya. Roh Kudus yang mari datang atasku, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang mari datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang mari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebab itu mari kita mau respon firman Allah. Kita katakan, Tuhan, beri kami Roh Kudus supaya kami teguh, supaya kami kuat, supaya kami tetap bersekutu dengan Engkau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk kita tetap kuat. Haleluya. Roh Kudus yang mari. Saudara, kita tidak hanya sekedar menyanyi, tapi kita minta Roh Kudus, datanglah Tuhan, penuhi hidup kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Datang atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang mari datang penuhiku. Amin, haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang mani datang penuhiku, datang penuhi. Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami pagi hari ini. Kami rindu Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus terus memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, haleluya. Datang penuhi kami Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang mani datang penuh. Katakan, Roh Kudus, penuhi kami sekarang Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang mari datang
Pak Yonatan berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan. Haleluya. Merasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh, Setelah kami mendengar firman Tuhan bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Amin. Bagi kami yang mau tetap percaya, Amin. bagi kami yang mau tetap setia, Amin. bagi kami yang mau tetap berjalan di dalam pimpinan Amin, Tuhan Yesus. sampai Engkau datang yang kedua kali. Engkau menjanjikan penolong bagi kami, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami terus berjalan di dalam kebenaran, di dalam pimpinan, di dalam jalan-jalan Tuhan, sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Biar itu terus memotivasi kami umat-umat Tuhan untuk lebih lagi kami giat di dalam kami beribadah, lebih lagi kami giat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai dan urapi lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Persembahan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang. Amin. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin, haleluya, amin, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
persembahan saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kami akan bacakan pengumuman bagi Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah berita duka cita. Hari Rabu tanggal 17 Mei telah dipanggil Bapa di surga Saudara terkasih Matius Wibowo, putra dari almarhum Bapak Panggabean, telah dipanggil hari Rabu pagi, dimakamkan hari Rabu sore di Taman Pemakaman Kampung Kandang, Jakarta. Kiranya keluarga besar diberikan kekuatan, bagi Ibu Panggabean dan keluarga besar juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan untuk hari Jumat besok akan diadakan ibadah penghiburan di tempat ini di gereja jam 7 malam dan dilanjutkan dengan doa 10 malam. Yang berikutnya adalah untuk ibadah hari Minggu, saudara-saudara Ida, penerima tamu Ibu Agus, dan untuk ibadah hari Minggu pagi seperti biasa, sekolah minggu seperti biasa. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Pengumuman tambahan, jangan lupa hari Sabtu jemaat diundang untuk menghadiri dan mendoakan pernikahan saudara Orlando, anak dari Ibu Mei, keponakannya Bapak Yudi. Ya, jadi saudara, Jumat malam kita ibadah penghiburan atau ucapan syukur atas dipanggil pulang saudara Matius Bowo, dan Sabtu saudara diundang untuk menghadiri dan mendoakan pernikahan dari saudara Orlando. Dan kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti malam jam 7 adalah doa 10 malam dalam rangka menyambut Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi gereja di akhir zaman. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kami bangga punya gembala agung yang baik, gembala yang telah menyediakan tempat bagi kami domba-dombamu.
Itulah sebabnya engkau naik ke surga. Firman-Mu berkata, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi domba-dombanya. Dan apabila tempat sudah tersedia, maka Yesus akan datang untuk kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum waktu itu tiba, Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, tambahkan iman kami, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya ketika Yesus datang menjemput kami, kami siap untuk bersama-sama dengan Yesus. Karena firman-Mu berkata, di mana Yesus ada, di situ kami ada. Terima kasih Yesus. Kiranya perayaan kenaikan Yesus ke surga bukan hanya sekedar kami rayakan, tapi lewat kenaikan Yesus di surga membuat kami untuk lebih setia, lebih taat, melakukan firman Allah, sehingga ketika Yesus datang, kami pun akan pergi ke tempat yang Yesus sudah sediakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada kesempatan pagi hari ini, hamba mau berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, Engkau memberkati kehadiran mereka. Engkau yang mengenal hati mereka satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kedatangan kami, kehadiran kami di rumah Tuhan tidak sia-sia. Sebab kami percaya Tuhan membaharui iman kami, Tuhan menambahkan iman kami, Tuhan menguatkan iman kami untuk kami menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini juga kami mendoakan Ibu Supriyati yang baru ditinggal oleh anak satu-satunya Matius Bowo. Tuhan hiburkan ibu ini supaya dia tetap setia mengiring Engkau. Dia tetap percaya Yesus satu-satunya Gembala Agung yang baik. Terima kasih Bapak. Sebentar malam kami akan berdoa menanti kedatangan Roh Kudus dan menerima janji Tuhan. Dan demikian juga kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan tubuh. Bapak Budi, Tuhan tolong berikan kekuatan fisiknya supaya dengan tubuh yang diberkati dia boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan bawa pulang berkat Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bye.